biasanya ini kalau lagi Indo itu nonton cerita rakyat. Dan ini Miss Via itu ya pokoknya baik deh, baik banget. Baik, dan aku suka kalau misalnya aku nggak ngerti dulu diajarin. Terus juga dia tuh kayak apa ya, bagus. Terus kalau kita nggak paham kita diajarin. Terus dia baik banget lah pokoknya. Miss Via itu baik. Terus kalau pelajaran Indo itu suka nonton cerita rakyat. Kalau hari Jumat itu yang pas terakhir itu kita suka tidur siang, seneng. Kalau menurut aku tuh Miss Via tuh baik, kayak marahnya tuh jarang banget. Seringnya tuh kalau main tuh kayak seru banget gitu. Aku guru kesukaannya sih Miss Via ya. Miss Via itu baik. Kalau pas Play Indo itu kita sering nonton. Baik, gak suka marah-marah. Oke guys, menurut kalian Miss Via gimana di sekolah? Baik. Suka nggak diajarin sama Miss Via? Baik. Miss Via itu orangnya baik, ramah, baik. Kan kalau aku belajar aku nggak tahu, Miss Via suka ngasih tahu. Miss Via baik, terus cantik, terus kalau ngajar kita seru gitu. Punya waktu itu kan ceritanya aku lagi main sama teman-teman. Nah, terus habis itu Atar jatuh, satu kelas ketawa. Miss Via nanti kapan-kapan kita main lagi ya. Terima kasih bunda-bunda yang sudah menyempatkan ke sini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita dan anak yang saya cintai. Hari ini hari yang berbahagia buat kita semua. Akhirnya kita kumpul semua ya, Bunda. Halo guys. Aduh. Makasih ya Mom ya udah nyempetin hadir akhirnya setelah 2 tahun ya kan kita bisa kumpul. Cuman kurangnya Mama Rafa nggak bisa hadir karena masih ada acara di Jakarta Utara. Semoga kita tetap kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bunda-bunda atas kesempatannya, waktunya di tengah-tengah kesibukan tentunya dan juga di tengah-tengah hari libur keluarga ya. Udah membuat jadwal kumpul kita bersama gitu. Apalagi terutama kan saya yang ini kan di tahun pertama saya bergabung di Istiqomah gitu. Jadi ini sangat berkesan bisa membersamai 1 tahun sama mereka gitu dan juga bersama bunda-bunda dan ayah juga. Terima kasih banyak dan juga mohon maaf atas kekurangan saya khususnya selama mendidik, selama menjaga mereka, masih banyak kelalaiannya juga.
nggak expect bakal ngajar kelas kecil ya. Jadi pas dapet mereka itu kayak apa ya, kayak air di tengah Sahara gitu. Jadi bikin sejuk gitu, terus dengan keceriaan mereka juga, terus segala keriangan mereka, dan juga banyak hal-hal baru yang justru saya dapat dari mereka gitu. Jadi kesannya sih jadi semangat sih justru buat saya gitu. Yang berkesan itu ada satu momen justru mereka tuh selalu ngingetin saya tuh udah sholat duha belum gitu. Terus kalau mereka makan snack atau misalnya makan siang, justru mereka tuh prioritaskan saya gitu. Miss udah makan belum gitu. Miss gak ambil makan ke bawah, Miss gak ambil snack ke bawah gitu. Jadi sebelum mereka mulai makan, justru mereka tuh ingat saya dulu gitu. Miss udah belum gitu. Kan karena saya guru bidang kan yang harus ke kelas-kelas, jadi mungkin pas mereka lihat saya nyampe di kelas gitu, pasti mereka tanya, Miss sudah makan belum gitu. Yang baik dan buruk, yang buruknya mungkin karena memang mereka masih kecil yang butuh arahan mungkin, karena memang ada kecerobohan tentunya pasti yang bikin saya justru khawatir gitu kebanyakan, tapi sebenarnya itu cuma kekhawatiran saya aja, tapi enggak yang membahayakan sebenarnya. Ya, saya mendoakan mereka selain mereka untuk cerdas gitu ya, saya pengen mereka itu bertakwa gitu, mereka itu taat sama Allah dan juga kepada Rasulnya, itu yang utama, tidak meninggalkan kewajiban mereka, dan juga tentunya semoga mereka tuh di masa dewasanya nanti, di kedepannya nanti, mereka tuh bisa menjadi apa yang mereka mau gitu, tanpa melupakan esensi mereka gitu sebagai seorang hamba gitu. Apapun yang mereka cita-citakan, apapun yang mereka impikan, saya kepengen mereka itu tetap mengerti esensi bahwa hidup ini itu untuk Allah gitu. Oke, 1, Khalif. Dia anak yang tenang, cerdas, dan untuk Khalif, gak semua di sekeliling kita tuh kita tuh bisa berada di lingkungan yang kita mau. Jadi Khalif harus selalu bisa menyesuaikan dan juga bisa cerdas untuk membaca kondisi dimanapun dan juga kapanpun kamu berada nantinya. Untuk Kinanti anak yang pintar, dan dia talkative. Dia tuh punya kecerdasan linguistik yang sangat bagus. Hanya saja biasanya kalau orang-orang yang punya kecerdasan linguistik yang tinggi itu biasanya ada sisi arogansi yang juga besar gitu. Jadi Kinan, untuk kamu besar nanti, sisi arogansinya harus bisa kamu kurangi, dan juga kamu harus bisa bergaul dengan teman-teman yang di bawah kamu gitu. Terus selanjutnya untuk Keisha itu anaknya riang, ceria, tapi hanya saja cepat untuk murung jika ada kawannya atau temannya yang menjauh gitu darinya gitu. Jadi Keisha, semoga di kedepan nanti kamu bisa lebih dewasa dan juga bisa menemukan diri kamu sendiri gitu, dan juga bisa lebih ceria gitu. Terus selanjutnya ada Aska, dia salah satu anak yang tertua dari segi umur di kelas. Jadi memang dia lebih dewasa dari kawan-kawannya, bisa lebih merangkul teman-temannya kalau misalnya ada kendala di antara teman, atau misalnya lagi ada cekcok di antara teman, dia tuh bisa jadi penengah. Hanya saja Aska nanti semoga di kemudian hari kamu bisa lebih percaya diri, karena memang terlihat backgroundnya Aska itu lebih kepada di belakang layar dibanding untuk tampil gitu. Jadi Aska harus bisa lebih percaya diri di kemudian hari. Selanjutnya Kaizeran, Atar. Nah, Atar tuh kayak obat lelah kalau misalnya di antara teman-teman, karena dia yang paling ceria dengan segala tingkahnya dan geraknya. Dia itu sangat banyak gerak. Terus kontrol geraknya mungkin yang harus lebih dikurangi, karena itu bisa khawatir menyakiti dirinya, karena memang kontrol geraknya banyak. Dan dia tuh punya penyampaian ceritanya tuh sangat banyak, storyteller yang baik gitu, karena suka buat cerita-cerita yang lugu dan juga yang unik. Selanjutnya ada Kairis Raya, ya ada Raya. Dia anak yang manis dan juga dia itu pendiam.
dan Raya tuh mudah untuk bergaul dengan siapa aja, main dengan siapa aja. Nanti di kemudian hari kamu harus lebih percaya diri, bisa percaya diri untuk tampil, untuk bertanya, untuk maju ke depan kalau untuk Raya. Selanjutnya ada Safira, ini anak yang manis, bahkan beberapa guru bilang dia manis tapi keren di waktu yang sama, jadi cool at the same time. Jadi dia tomboy, lebih sering main sama anak laki-laki dibanding berkumpul sama anak perempuan. Dan kontrol geraknya banyak, tapi masih bisa kekontrol gitu. Jadi kalau untuk Safira, dia anak yang cerdas dan nggak banyak notes untuk dia gitu. Tapi memang sisi tomboynya aja yang lebih menonjol gitu, makanya lebih sering bergabung sama laki-laki dibanding sama perempuan. Terus selanjutnya ada Latifa itu anak visual, dia tuh jago gambarnya. Latifa anak visual, dia jago untuk gambar. Terus cuma kalau untuk menampilkan karya-karyanya gitu, karena sering gambar, banyak karya-karyanya yang dia buat, hanya saja masih kurang percaya diri untuk mau show off karya-karyanya itu gitu. Dan juga untuk Latifa kedepannya harus semangat lagi belajarnya, terus juga lebih percaya diri untuk menampilkan apa yang karya-karya yang udah kamu buat. Selanjutnya ada Laudia itu dia anaknya manis, terus manja juga, terus suka ngajak ngobrol ke guru-guru siapapun itu, dan dia juga seorang yang perasa gitu, mudah sekali hatinya tuh kesentuh gitu untuk akan hal-hal yang kiranya teman-temannya itu pikir sepele, tapi ternyata itu membuat dia tuh terluka gitu hatinya gitu. Laudi dia tipikal yang mudah hatinya tuh tergores gitu kalau misalnya ada teman-temannya yang membuat dia kurang berkenan. Terus selanjutnya ada siapa lagi? Rafa ini dia juga anak yang aktif, banyak geraknya, imajinasinya juga luas, banyak banget karya-karya yang dia buat gitu di sekolah, di rumah gitu, mainan-mainan yang kiranya dia buat sendiri, tapi kadang nggak kebayang gitu ternyata ini dia buat gitu. Hanya sekali ngelihat dia langsung bisa nerapin itu. Jadi Rafa dia lebih kepada pembelajaran dia itu dia banyak gerak gitu. Dan dia anak yang cerdas untuk dari sisi dia membuat karya gitu. Kalau untuk Namira dia anak yang tenang, manis, dan nggak banyak gerak dan juga nggak banyak ngomongnya. Namira itu salah satu yang paling tertinggi di kelasnya untuk dari segi baca BTQ gitu. Jadi dia memang istimewanya di cerdas di visual, dia gambarnya bagus, dan juga baca tulis itu pun rapih dan juga sangat-sangat baik gitu. Jadi hanya saja memang kepercayaan dirinya yang harus dibangun lagi. Selanjutnya ada Fatan, walaupun biasanya mayoritas laki-laki yang ada di kelas itu banyak geraknya, tapi dia itu selalu minta izin kalau misalnya berkenankah saya kalau misalnya dia melakukan ini gitu. Jadi selalu minta izin kalau dia mau melakukan sesuatu gitu. Dan itu yang saya senang dari Fatan, karena khawatir mungkin mengganggu ketenangan teman atau misalnya mengganggu pembelajaran gitu. Jadi dia suka nanya, "Miss, aku boleh nggak ini, aku boleh nggak itu." Tapi memang Fatan yang perlu di note itu adalah kepercayaan dirinya yang harus lebih ditingkatin lagi, karena memang pemalu kalau misalnya diajak maju ke depan gitu. Terus ada Arifin juga salah satu tipikal anak yang aktif, banyak bergeraknya juga, imajinasinya juga banyak, luas. Dia itu tipikal yang sulit untuk bisa duduk tenang tapi memahami materi. Cuma memang harus kontrol geraknya harus lebih dijaga karena khawatir memang bisa membahayakan dia dan juga kawan-kawannya gitu. Rasya itu dia talkative banget, dia banyak banget cerita, banyak banget bicaranya. Jadi apa yang cerita-cerita yang di rumah itu bisa dia panjang lebar ceritain di sekolah gitu. Dia itu salah satu anak yang kalau misalnya
apa namanya, antar pelajaran dia tuh apa namanya ya, tipikal yang tertata gitu dari segi waktu gitu. Jadi rapih, kalau misalnya dari schedule itu rapih gitu. Kalau peralihan dari kelas atau terus abis itu harus moving kelas ke bawah, itu dia rapih gitu. Jadi udah waktunya nanti dia ke bawah kayak gitu. Pokoknya sekarang udah sweet. Oke, sweet. Jangan. Siapa menang? Oke, Arifin. Oke, taruh meja. Ya, ke belakang. Sekarang. Nanti, Aska nanti dulu. Satu-satu. Oke. Pelan-pelan. Bintang. Ayo. Nah, ambil. Karena kasih langsung. Berarti ntar kita menang. Bisa itu. Gue malah di bawah itu. Bisa itu bisa. Tarik. Itu bisa. Ya, taruh atas. Susun lagi. Dah ke belakang. Aska dulu. Aska ambil satu. Pelan-pelan Aska jangan di pinggir. Aska nih. 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang 11. Oke, taruh atas. Bagus, ke belakang. Belakang aja. Nggak apa-apa. Raya. Oke, Raya. Welcome. Di atas. Oke, ambil. Pelan-pelan cantik. Aduh. Pelan-pelan. Oke. Salah ya posisinya gitu. Oke, ke belakang. Gantian. Hati-hati Ras. Hati Rasya jangan di sini lah. Rasya. Udah tegang. Tegang. Tenang, jangan nafas Tasya, jangan nafas. Fokus. Tuh. Jatuh. Belakang. Tunggu. Wah. Langsung. Kalif. Ayo Kalif. Kalif ya Allah. Ekstremis. Oke, Latifa. Ayo Latifah. Kita apa? Oke, berhasil. Siapa ya di sini cowok? Siapa nih? Ada Ini dia yang makanan. Ayo. Nggak boleh, harus gantian. Ayo. Patan. Yuk. Patan diem. Yeay. Salah sayang. Dibenerin dulu. Tunggu dulu, cewek dulu. Namira. Baris yang rapi dong. Ini cewek rapi. Ini cowok berantakan nih. Ayo Namira. Namira. Dari tengahnya cantik. Yang cantik, yang tengah cantik. Yang tengah sini cantik. Nah. Ayo. Bagus. Oke. Pelan-pelan cantik. Duduk. Adik. Iban. Iban sayang. Iban sini mama sama mama sini. Nah ini pegang ini. Goyang Mas. Gue nasi padang. Ayo. Namira. Tapi yang mana? Yeay. Sekarang cowok. Atar dulu. Wah. Kinan. Yang itu cantik, yang bawah cantik. Yang tengah aja nih. Iya. Ini nih. Yang 4. Oke. Yang ini. Oke. Yeay. Oke, balik lagi ke awal. Oke. Arifin. Arifin.
Alifin, ayo. Ini gara-gara Alif nih naruh 1 di sini. Yang tengah aja nih sayang. Nah, 4. Bawah. Wah. Ada terus dulu. 1, 2. Pemenangnya perempuan.